Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada video kali ini saya hanya akan bahas untuk update pergerakan hariannya saja. Dan kalau kalian mau pembahasan atau penjelasan lengkapnya, kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Nanti akan saya taruh linknya di pojok kanan atas ini. Kalian tinggal klik aja, nanti situ saya sudah jelaskan ya secara rinci kenapa harga ini bisa naik turun di sini. Oke, kalau kita terlihat di sini, kita langsung masuk ke analisanya ya. Kalau di sini kita lihat bahwa si harga ini belum bisa menembus si kotak kuning ini. Jadi singkatnya, kalau kemarin saya bilang sebelum harga bisa menembus ini, dia tidak akan melanjutkan trennya ke atas. Karena kotak yang kuning ini ya merupakan kotak yang cukup penting atau base yang cukup penting untuk si GBP/CHF ini. Dan ternyata benar saja hari ini terjadi penurunan cukup banyak ya, bahkan banyak sekali. Dan selamat bagi yang mengikuti video dari analisa jurnal trading ini. Mungkin kalian sudah cuan atau sudah profit ya. Saya katakan selamat dan terima kasih sudah menonton video dari jurnal trading ini dan setia terhadap video-video yang diupdate di Jurnal Trading ID ini. Jadi sebenarnya si GBP/CHF ini belum bisa menembus kotak kuning ini, jadinya dia turun. Nah, penurunannya ini sudah saya bilang juga pada video sebelumnya, dan mungkin yang nyangkut pun sudah bisa profit ya tanpa cut loss. Lalu saya perhatikan kembali di sini pergerakan dia berhenti ya di tengah-tengah sini. Kenapa? Karena di sini ada order block. Ini ada sell block di sini. Dan dia berhenti tepat di sell blocknya dia. Oke, kita tarik garis horizontal di sini. Horizontalnya kita kasih warna putih. Oke, horizontal kita kasih warna putih. Nah, di sini tuh seperti ada dua bagian ya. Ada dua bagian. Jadi ketika candle ini menembus bagian ini, otomatis dia akan ke bawah. Nah, kalau dia nggak menembus bagian ini, berarti ada kemungkinan besar dia untuk melakukan testing kembali ke atas ini. Ini kita bisa perhatikan ya di sini. Ini candle mencoba bertahan di atas ini. Lalu dia naik kembali ke atas. Lalu ketika dia naik dan bertahan di sini lagi, dia naik ke atas. Sama halnya dengan ini, dia naik ke atas lagi. Nah, ketika dia turun atau dia jebol ke bawah, nah ini dia turun ya, dia jebol ke bawah nih ya, dan candle selanjutnya juga turun merah. Nah, otomatis dia akan menyentuh area bawah ini. Nah, ini dia sempat melakukan retest dengan spike candle yang lumayan panjang yang kita perhatikan di sini. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan support resisten dia yang sering dia ubah-ubah karena dia sedang sideways marketnya. Dia tidak akan ada pergerakan naik atau turun sebelum dia menembus kedua base ini. Jadi antara dia mau menembus base atas atau base bawah. Karena kalau kita perhatikan harganya itu semenjak 13 April ya, awal tahun sampai saat ini masih tergolong sideways. Dengan range sideways yang cukup besar ya kalau kita lihat di sini. Oke, kita masuk dulu ke analisa 4 jam. Nah, analisa 4 jam ini kalau misalkan kita mau ukur pakai Fibonacci kira-kira dia turun itu sampai mana, kita bisa mengukurnya di sini. Kita pakai yang retracement aja, kita tarik dari ujung bawah ini ke atas ini. Nah, kita tarikan begini. Lalu kita perhatikan di sini kan ada beberapa angka ya. Nah, kemungkinan besar kalau kita mau ambil setengahnya atau di golden ratio-nya itu ada di sini kan 618. Ini ada di 618 di golden ratio-nya. Itu berarti ada di harga 26011. Berarti kalau dia masih mau lanjut naik, dia harus berhenti di sini atau minimal dia mantul di sini untuk menunjukkan kenaikannya. Karena kan ini trendline kan, ini trendline dan kalau kita perhatikan di sini dari candle titik putus-putusnya ini, dia baru saja menjebol trendline-nya.
Nah, kemungkinan besar pergerakan dia masih akan lanjut turun hingga ke 0,5 sampai 618 antara itu pokoknya. Jadi kalau yang udah ada posisi di atas, kalian mungkin bisa set BE dari sini, yang mendekatin sini set BE-nya, atau disesuaikan kembali dengan trading plan kalian mau letak BE-nya itu di mana. Pokoknya selalu set BE ya, jangan sampai enggak. Jadi ketika harga balik ke atas itu kita sudah aman profit kita. Karena kalau diperhatikan harga sedang memantul di area yang ini, garis putih ini sebagai supportnya dia, support sideway-nya dia. Mungkin dia bisa tembus, cuma kan ini kalau kita perhatikan sudah dari 14 September dia tidak menembus garis ini, jadi ada kemungkinan besar dia akan reversal. Tapi kan kalau kita perhatikan lagi di sini candle-nya berbeda dengan candle sebelumnya, dimana candle merah, candle kali ini tuh lebih banyak ya merahnya dan lebih besar ketimbang candle yang ini. Jadi walaupun dia sudah di support atau resistennya itu belum tentu berbalik sesuai dengan yang kita prediksikan. Bisa aja mungkin dia menembusnya lalu dia kembali ke bawah. Terus kita masuk lagi ke analisa 1 jam. Nah, di analisa 1 jam kita bisa lihat juga bahwa sini ada candle hijau sedikit satu ya. Tapi candle hijau ini sudah dimakan semua oleh candle merah yang menandakan bahwa seller ini masih sangat kuat untuk menekan harga ke bawah. Beda halnya kalau dia mau naik tuh, candle merah dimakan terus sama candle hijau. Bahkan walaupun candle merah ini lebih besar dari candle hijau, dia langsung menutup si candle hijau ini dengan si candle merah ini dengan 2 kali candle hijau. Nah, mungkin di sini dia ada sedikit tekanan jual, cuma karena seller masih karena buyer masih punya power, jadinya harga masih terus ditekan ke atas. Dan kita bisa perhatikan candle hijau itu cenderung lebih besar daripada candle merah. Dan sedangkan ini saat dia turun, candle merah cenderung lebih besar daripada candle hijau, yang berarti penurunannya itu masih sangat kuat sekali. Jadi kalau kita mau buy di sini atau open posisi di garis ini, ya saya nggak begitu sarankan dulu sebelum dia ada konfirmasi untuk reversal. Kira-kira konfirmasi reversalnya itu seperti apa? Ya seperti ini. Ini kan saya selalu jelaskan juga, saya selalu ingatkan. Kalau dia mau naik atau mau reversal, minimal kita harus tunggu candle hijau ini memakan candle merah atau tutup di atas opennya candle merah. Maksimal 3 buah candle hijau sudah harus menutupin si opennya candle merah. Nih kayak ini kan dia walaupun candle hijaunya kecil-kecil, tapi dia tutupnya yang candle hijau ini, yang kedua ini, yang ketiga yang ketiga ini itu di atas candle merah, yang menandakan bahwa si buyer ini walaupun slowly ya atau pelan, tapi akhirnya punya power juga untuk naikin harga. Sedangkan ini buyer kita bisa lihat juga ini belum ada power sama sekali, ini juga masih belum ada power sama sekali. Mencoba melawan di sini tapi belum bisa, sehingga harga masih terus ditekan turun. Jadi kalau kita mau entry setiap posisi, pastikan kita punya konfirmasi dari price action, chart pattern, ataupun dari trik ataupun ya trik-trik atau jurus-jurus yang biasa kita gunakan di dunia trading ini, trading forex ini terutama ya. Karena kan setiap dari kita pasti punya metode yang berbeda dalam mengambil keputusan di dunia trading. Kita coba lihat dulu di candle 30 menitnya. Kalau kita lihat di candle 30 menit, dia sudah mulai ada membentuk candle doji di sini, tapi masih belum ada konfirmasi sama sekali untuk dia naik. Ya, jadi takutnya kalau kita ketika open di sini harga ditarik ke sini, turun kembali ke sini. Jadi lebih baik kita tunggu dulu ya, karena si candle merah ini pun sebenarnya masih sangat kuat untuk turun nih. Masih memakan hampir 2,5 candle ya, ini makan udah mau hampir 3 candle ini dimakan sama dia. Dan saat ini harga berada pas di supportnya dia. Cuma kalau kita perhatikan di sini candle 30 menit justru sedang mencoba-coba untuk tembus ke bawah nih, lucu nih. Dia lagi coba tembus ke bawah.
belum ada candle hijau yang konfirmasi kalau dia akan naik. Jadi minimal kalau kita mau open posisi itu tunggu harga sideways dulu ya, tunggu harga stabil dan normal, baru kita coba untuk open posisi. Biasanya saya begitu, saya menunggu harga stabil sideways, terus saya lebih ketahuan ya untuk pergerakan harganya, baru saya akan open. Kalau misalkan kayak gini, biasanya saya nggak akan open sampai dia benar-benar sideways ya, seperti ini, terus seperti ini. Kalau yang begini biasanya saya nggak open, saya tinggalkan dia dulu, dan biasanya patokan saya di sini. Jadi saya biasanya kalau udah begitu ya, saya patokannya di atas saya lagi, dan tunggu dia retest kembali melewati base-nya seperti ini. Ini kan dia naiknya. Nah, tapi sini ada retest kembali dia. Nah, ini kan dia naik tembus. Ini kan dia gagal. Di sini kita jangan entry dong. Kita jangan entry, tapi tunggu dia nembus. Nah, ini jangan entry, di sini jangan entry, tapi kita tunggu entry lagi di sini, di pada saat dia retest. Karena entry pada saat retest itu lebih baik ketimbang entry pada saat breakout pertama kali. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan update-nya. Jika memang ada yang salah atau ada yang ingin tambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Jika memang ada yang kurang jelas, ya silakan ditanyakan juga di kolom komentar. Saat ini Juna Trading sudah memiliki channel Telegram, jadi kalian tinggal subscribe aja di channel Telegramnya. Di situ saya akan coba untuk memberikan update harian dan update harian dari setiap video yang saya post di Juna Trading ID. Ya, akan saya usahakan sebisa mungkin mengupdate-nya di situ. Oke, jadi sekian dulu untuk videonya, dan jika suka dengan videonya jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like channel video ini supaya saya bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih baik lagi dalam memberikan informasi dan juga video yang menganalisa yang seperti ini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.